Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi tafarraqta fi mulkihi wa baraka wa taqaddasa fi azariyati fala ain ta'ala hakama bi hukmihi fi khalqihi fala muaqib bi hukmihi wa la raddan rima qasduh. Amma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya, Saiful Arifin, dalam channel YouTube Saiful Arifin, dalam judul biografi Imam Bukhari. Imam Bukhari berarti imam yang meriwayatkan hadis Sahih Bukhari ya. Oke, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan share video ini jika menarik. Oke, langsung saja ke pembahasan berikut ini. Penulis bukunya adalah Hanif Lutfi LC Ma'a. Tolong jika ada kesalahan dari buku tersebut mohon dikritik di bawah ini ya. Oke. Jumlah halamannya itu ada 55 halaman. Judul bukunya itu adalah Judul buku adalah Biografi Imam Bukhari. Siapakah itu Imam Bukhari? Imam Bukhari adalah seorang imam yang meriwayatkan hadis Sahih Bukhari. Itu gambaran awalnya saja ya. Belum ke inti pembahasannya. Belum siapa itu Imam Bukhari dan nasabnya itu gimana dan lain macam sebagainya. Oke, penulis bukunya tadi Hanif Lutfi LC MA. Editornya adalah Maharati Marfu'ah SC. Itu editor buku. Oke, langsung saja. Oh ya, cetakan bukunya itu cetakan pertama ya, jilid pertama tanggal 24 Februari 2020. Oke. Yang pertama saya akan membahas tentang nasab Imam Bukhari. Nasab atau keturunan Imam Bukhari. Kebanyakan orang memang hanya mengenal nama Bukhari saja. Namun nama beliau cukup singkat saja. Kebanyakan orang memang hanya mengenal namanya Bukhari saja. Akan tetapi nama beliau cukup singkat, yaitu Muhammad. Mungkin seperti asing hari ini di Indonesia. Karena di Indonesia nama tersebut biasanya 2 suku kata atau bahkan 3 sampai 4 suku kata lebih. Beliau berkunyah Abu Abdillah atau bapak dari Abdullah. Jadi nama beliau itu secara lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Baldusbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Tolong catat nama asli Imam Bukhari. Saya ulangi lagi. Nama beliau secara lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Baldusbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Itu nama aslinya Imam Bukhari ya. Diingat-ingat, nanti akan ada kuis di bawah berikutnya nanti itu. Baldusbah ini bahasa Bukhara yang artinya pertanian. Beliau lahir pada hari Jumat 13 Syawal 194 Hijriah. Berarti sebentar lagi akan memperingati hari lahir Imam Bukhari, 13 Syawal, atau bertepatan pada tanggal 21 Juli 810 Masehi.
itu Masehinya. Kalau Hijriahnya itu Syawal. Ya seperti ini. 13 Syawal. Apakah sudah kelewat ketika bersawal? Ya saja nanti. Di kota Bukhara. Di mana itu? Di manakah kota Bukhara? Nanti kita lihat di maps masing-masing ya, oke? Di Google Map masing-masing. Di mana itu Bukhara? Bukhara atau Bukhara adalah suatu kota di negara Uzbekistan hari ini. Maka beliau terkenal dengan nama Al-Bukhari karena lahir di Bukhara atau Bukhara. Berarti pantas nama Imam Bukhari itu diambil dari nama tempatnya. Ya. Kakek buyutnya yang bernama adalah Baldusbah. Dulu itu beragama Majusi. Lalu putranya yang bernama Al-Mukhilah memeluk agama Islam di bawah bimbingan Yaman Al-Ju'fi, seorang gubernur Bukhara di zaman itu. Oke, sampai di sini paham? Sehingga dia dipanggil Mughirah Al-Ju'fi. Itulah nasab secara singkat dari Imam Bukhari, seorang perintis hadis Bukhari wal Muslim. Kehidupannya di part kedua. Bagaimanakah kehidupan seorang Al-Bukhari sejak kecilnya? Kita membahas lagi di video part 2. Kali ini saya masih membahas tentang biografi Imam Bukhari. Tapi di pembahasan kali ini adalah mencakup tentang kehidupan seorang Imam Bukhari. Itu bagaimana sejak kecilnya itu, bagaimana dewasanya gimana, remajanya gimana, bahkan sampai wafatnya pun itu gimana. Oke, tidak perlu berpanjang lebar, langsung saja ke pembahasannya. Oke, pembahasan episode kedua yaitu kehidupan seorang Imam Bukhari. Ketika Al-Bukhari masih kecil, ayahnya meninggal dunia, sehingga ibunya merawat dan mendidiknya hanya seorang diri. Dewaan. Biaya pendidikannya itu didapat dari harta sepeninggalan ayahnya. Jadi gini guys, seorang Imam Bukhari itu sudah yatim, sudah ditinggal pergi ayahnya, dan masih bersama atau bertempat tinggal masih bersama dengan ibunya. Tapi ibunya itu merawat dan mendidik seorang Imam Bukhari itu dengan biaya pendidikannya itu didapat dari sepeninggalan harta ayahnya. Itu guys. Ismail, ayah dari Bukhari, ini tampaknya memang dari awal suka dan cenderung kepada hadis nabawi. Berarti seorang ayahnya Imam Bukhari itu lebih suka kepada hadis nabawi. Ketika pergi haji pada tahun 179 Hijriah atau 15 tahun sebelum Bukhari lahir, ceritanya semenjak Imam Bukhari itu belum lahir, beliau menyempatkan diri menemui tokoh-tokoh ahli hadis seperti Imam Malik bin Anas 179 Hijriah tahunnya itu ya guys. Lalu Abdullah bin Al-Mubarak pada tahun 181 Hijriah. Kemudian berikut lagi Abu Muawiyah bin Saleh
dan sebagainya. Muhammad bin Ismail al-Bukhari berkata, Al-Bukhari yaqul sami'u abi min Maliki min Anas wa ra'a Hamad bin Zaid wa Safiha ibn al-Mubarak bi kalimata yadai. Yang artinya itu adalah Bukhari berkata, bapakku mendengar hadis dari Imam Malik bin Anas melihat Hamad bin Zaid dan bermusafahah dengan Ibnu al-Mubarak dengan kedua tangannya. Itu guys, ucapan dari ayahnya. Semangat ini kemudian diturunkan, diwariskan kepada putranya yaitu Imam Bukhari atau Muhammad. Yatim dan buta waktu kecil. Kok bisa Imam Bukhari waktu kecilnya itu yatim dan buta waktu? Oke, kita bahas. Ini sangat penting. Tidak berselang lama Ismail wafat ketika Muhammad masih anak-anak. Oke, pada masih kecil ditinggal pergi ayahnya. Imam Bukhari. Sebuah perpustakaan pribadi ditinggalkannya untuk Muhammad di samping semangat untuk mengaji hadis. Untuk mengkaji hadis yang ditinggalkan oleh ayahnya. Dalam keadaan yatim, Muhammad lalu diasuh oleh ibundanya dengan penuh kasih sayang, dibimbingnya untuk menyintai buku-buku peninggalan ayahnya. Bersama-sama kawan sebayanya, Muhammad belajar membaca, menulis Al-Quran dan hadis. Muhammad bin Ismail ketika kecil mengalami rasa sakit yang teramat di kedua matanya hingga akhirnya mengalami kebutaan, guys. Keadaan tersebut terus beliau alami hingga suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan penglihatannya berkat usaha yang ditekuni dan ikhtiarnya oleh seorang ibunya. Allah ia benar-benar memberikan kesembuhan kepada Muhammad bin Ismail atau Imam Bukhari sewaktu kecilnya dengan ikhtiarnya seorang ibu itu. Yes. Suatu malam ibundanya Al-Bukhari sewaktu tidur dan ia bermimpi melihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam mimpinya Nabi Ibrahim berkata, wahai perempuan, sungguh Allah telah mengembalikan penglihatan putramu karena banyaknya tangisanmu atau banyaknya doa yang kamu panjatkan. Begitulah pengorbanan seorang ibu kepada putranya agar demi kesembuhan dan kesehatan putranya itu sungguh luar biasa. Jadi di dalam Al-Quran itu pantas disebutkan Nabi Muhammad meriwayatkan hadis birru walidain. Kita lanjut saja ke pembahasannya. Oke, di usia 10 tahun mulai belajar hadis. Berarti kapan Imam Bukhari belajar hadis? Di usia 10 tahun. Setelah matanya itu disembuhkan dengan berkat ikhtiar dan doanya seorang ibu tersebut. Mantap, guys. Bukhari mulai belajar hadis saat masih muda. Bahkan masih kurang dari 10 tahun. Ketika Bukhari berusia 10 tahun, inilah Imam Asy-Syafi'i di Mesir itu meninggal tepatnya pada tahun 240 Hijriah. Maka praktis Bukhari tak pernah bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i. Muhammad bin Ismail berkata, Alhimtu rafadu hadis wa ana fil kitab kultu
wa kam ata alaika iddaka faqal isyu sinina au aqal, yang artinya saya mendapatkan ilham untuk mudah menghafal hadis saat itu masih di kutub atau tempat belajar baca tulis saat usia 10 tahun atau kurang. Oke, di usia 10 tahun sudah belajar ilmu hadis. Dan di usia 11 tahun mengoleksi ulama atau pendapatnya para ulama yang ada di masa itu. Oke. Pada suatu ketika saat beliau berusia 11 tahun mengoleksi salah satu seorang ulama ahli hadis yang bernama Ad-Dahiri saat meriwayatkan hadis. Ad-Dahiri meriwayatkan hadis dengan jalur sanad dari Sufyan dari Abu Asyubel dari Ibrahim, lantas Muhammad bin Ismail berkata, itu bukan Abu Asyubel. Itu bukan Abu Asyubel. Ad-Dahiri terkejut dan cukup marah dengan koleksian dari anak usia 11 tahun. Ad-Dahiri meminta menunjukkan kesalahannya. Lalu Muhammad bin Ismail atau Imam Bukhari berkata, coba lihatlah sumber aslinya jika punya Abu Az-Zubair tak meriwayatkan dan dari Ibrahim bukan Abu Az-Zubair yang meriwayatkan dari Ibrahim tapi Az-Zubair bin Adi dari Ibrahim. Maka Ad-Dahiri memverifikasikan ulang dan ternyata benar. Kesalahannya itu benar saat meriwayatkan hadis tersebut. Apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Ismail sewaktu kecil itu, maka beliau mengoleksi ulang hadisnya. Masya Allah. Sejak usia 11 tahun saja sudah berani mengoleksi kesalahan dari ulama besar. Masya Allah ya, Imam Bukhari itu memang Masya Allah. Terus lanjut. Lalu di usia 16 tahun umrah ke Mekah. Maksudnya Imam Bukhari itu umrah ke Mekah. Pada usia 16 tahun beliau telah menghafal banyak kitab-kitab ulama yang terkenal di masa itu. Seperti Al-Mubarak, Waqi dan sebagainya. Ia tidak berhenti untuk menghafal hadis dan kitab ulama awal, tapi juga mempelajari biografi semua periwayat yang ambil bagian dalam meriwayatkan suatu hadis tersebut. Tanggal kelahiran dan wafat mereka, tempat terakhir mereka dan sebagainya. Bukan hanya menghafal hadisnya, tapi bahkan menghafal biografi nasab dari seorang perawi di hadis tersebut. Bahkan sampai tempat terakhir dan wafat terakhir pun beliau hafal. Lalu pada usia 16 tahun atau tahun 210 Hijriah, beliau pergi ke Mekah bersama ibu dan kakaknya yang namanya Ahmad untuk menunaikan ibadah haji. Beliau tetap tinggal di sana untuk menuntut ilmu, sedangkan ibu dan saudaranya kembali ke kampung halamannya di Bukhara tersebut. Oke. Lanjut. Disinilah Muhammad bin Ismail mendalami hadis dari tokoh-tokoh ahli hadis tersebut seperti Al-Walid, Al-Azraqi dan Ismail bin Salim Al-Sahih dan sebagainya. Masih
banyak ulama-ulama ahli hadis pada zaman itu. Di usia 18 tahun, mulai menulis kitab hadis sendiri. Pada usia 18 tahun, beliau mulai menuliskan kitab yang bernama Qadrayah al-Sahabah wal al-Tabi'in. Itu kitab pertamanya Imam Bukhari. Kemudian Muhammad bin Ismail ini pergi ke Madinah untuk mempelajari hadis dari para ulama kota Madinah tersebut. Di Madinah, beliau menulis kitab At-Tarikh Al-Kabir, kitab tentang biografi para perawi hadis. Di samping kumpulannya baginda Nabi Muhammad SAW. Hampir beliau menuliskan cerita tersendiri di setiap biografi ulama yang beliau tulis, tetapi khawatir terlalu banyak, maka tak jadi beliau tulis. Beliau menulis biografi lebih dari 1000-an ulama dalam bukunya Al-Tarikh tersebut. Beliau juga sholat 2 rakaat setiap menulis satu biografi ulama. Sebelum menulis, beliau melaksanakan ibadah sholat dulu, entah itu sholat sunnah atau sholat fardu. Sholat 2 rakaat berarti sholat sunnah. Beliau belajar di Mekah dan Madinah atau terkenal dengan nama Hijaz selama 6 tahun, yaitu dari tahun 210 Hijriah sampai 216 Hijriah. Itu masa belajarnya Imam Bukhari. Lalu di usia 22 tahun mengunjungi banyak tempat. Fase berikutnya Muhammad bin Ismail menjelajahi semua negeri lain. Di samping sering mondar-mandir ke beberapa kota atau menemui guru-guru hadis tersebut, maka tersebutlah nama beberapa kota tempat Muhammad bin Ismail berguru mencari hadis, antara lain Mekah, Madinah, Syam, Baghdad, Wasit, Basrah, Bukhara, Kufah, Mesir, Harah, Naisapur, Qalasibah, Asqalan, Hims, dan Khurasan. Kota-kota tersebut yang pernah beliau datangi, yang pernah beliau merantau ke negeri Syam, Mesir, Jazirah sampai 2 kali. Ke Basrah 5 kali, ke Hijrah bermukim 6 tahun, dan pergi ke Baghdad bersama-sama para ahli hadis yang lain sampai 8 tahun. Jadi merantau ke negeri Syam itu Syam, Mesir, Jazirah sampai 2 kali. Syam, Mesir, Jazirah sampai 2 kali ya merantau. Terus ke Basrah 5 kali, Hijrah 6 tahun maksudnya. Pergi lagi ke Baghdad bersama para ahli hadis yang lainnya sampai 8 kali. Hitung sendiri sampai berapa kali itu. Oke, dalam salah satu perjalanannya kepada Adam bin Abu Ayyas, ia kehabisan uang tanpa uang sepesil pun. Dia hidup sementara dengan daun-daun tumbuhan liar. Dia seorang pemanah dan suka latihan agar siap berjihad sewaktu-waktu. Menurut pengakuannya, kitab hadis yang ditulisnya membutuhkan jumlah guru tidak kurang lebih dari 1080 orang guru ahli hadis.
Wow, Bukhari diakui memiliki daya hafal tinggi yang diakui oleh kakaknya, yaitu Rashid bin Ismail. Kakak sang imam ini menuturkan pernah Bukhari muda dan beberapa murid lainnya mengikuti kuliah, dan selama cendekiawan tidak seperti murid lainnya, Bukhari tidak pernah membuat catatan belajar. Ia sering dicela membuang waktu karena tidak mencatat. Namun Bukhari diam tak menjawab. Berarti sewaktu kecil waktunya itu dia tidak pernah mencatat, tapi mengandalkan daya ingat Imam Bukhari tersebut. Suatu hari, karena merasa kesal terhadap celaan itu, Bukhari meminta kawan-kawannya membawa catatan mereka. Kemudian beliau membacakan secara tepat apa yang pernah disampaikan selama dalam kuliah, dan ceramah tersebut. Tercenganglah mereka semua. Lantaran Bukhari ternyata hafal di luar kepala 15.000 hadis. Wow, seorang muda sudah menghafal 15.000 hadis. Wow, sungguh wow, luar biasa. Masih mudanya begitu. Lengkap dengan keterangan yang tidak sempat mereka catat. Imam Bukhari pernah berkata, "Saya tidak akan meriwayatkan hadis yang kuterima dari sahabat dan tabi'in sebelum aku mengetahui tanggal kelahiran dan hari wafatnya dan tempat tinggalnya. Aku juga tidak akan meriwayatkan hadis mauquf dari sahabat dan tabi'in kecuali ada dasarnya yang ku ketahui dari kitabullah dan sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW." Gitu. Al-Alamah Al-Aini Al-Hanafi berkata, Imam Al-Bukhari adalah seorang yang hafiz, cerdas, cerdik, dan cermat. Ia memiliki kemampuan menjelaskan dengan jeli. Kemampuan mengingatnya sudah masyhur dan disaksikan para ulama yang syiqoh. Sampai di sini dulu pembahasan Imam Bukhari di waktu masa mudanya, yaitu di usia berapa tadi? Tadi berapa? Usia 22 tahun. Dan usia 56 menetap di Naisabur. Bagaimana pembahasan selanjutnya, yaitu menetap di Naisabur. Oke. Sekian dan terima kasih. Bila hidup hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya, Saiful Arifin. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan share video ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video terbaru di channel YouTube saya ini. Oke.